masih membuka kesempatan, membuka ruang buat partai politik lain? Sudah ada. Sudah ada. Ya. Berarti nggak akan 3 nih, kemungkinan? Kemungkinan bisa bertambah. Nggak, ini belum dijawab nih, soal Ganjar gimana? Omongan soal Ganjar ya. Ganjar kan bukan dari 3 partai ini. Jadi itu sudah jelas. Golkar sudah pasti, kalau ditanya Golkar, Erlangga Hartarto. Pertama, calon sudah ada, cuman kita belum umumkan. Partai Golkar juga punya ormas-ormas juga di dalamnya. Ada Kosgoro, ada MKGR. Kita punya 10. Iya. Jadi kalau tambah 1, nggak ada masalah. Projo nggak ada masalah. Tapi pastikan tone-nya beda. Jadi firm nih ya, Erlangga Hartarto akan sampai 2024. Karena katanya enggak tuh, nanti di tengah jalan ada yang gantiin tuh. Itu bahasa Jawanya jarine sopo. Wani apa ora. Enggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Dan saya sih orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, mati lah. Halo Detikers, saya Alvito Dinova Ginting. Anda menyaksikan Blak-Blakan. Hari-hari ini merupakan hari-hari yang menarik untuk melihat kancah dan panggung politik, walaupun pemilu masih ya sekitar 2 tahun kurang, tapi manuver, aktivitas, dan ikhtiar politik terus dilakukan. Salah satunya yang paling recent adalah terselenggaranya atau terwujudnya sebuah koalisi partai politik yang menamakan diri mereka Koalisi Indonesia Bersatu, dimotori oleh Partai Golkar, kemudian Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Ketiganya bersepakat untuk menyatukan diri, melakukan upaya bersama untuk mencapai cita-cita di 2024. Sampai sejauh mana upaya mereka bisa berhasil, apa tujuannya sebenarnya, dan apakah ini merupakan sasaran antara yang kemudian akan berubah bentuk di masa yang akan datang. Kita akan berbincang terkait dengan pembentukan KIB, entitas KIB, bersama Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Alvito. Pak Ketum. Ya. Sebenarnya kita udah pengen ngobrol lama, cuman kayaknya baru ada waktu, momentumnya pas setelah penandatanganan Fakta Integritas ya. Penandatanganan kerjasama, ya. Semacam MOU gitu, semacam kesepakatan. Tapi ini belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Kesepakatan antar partai politik belum pernah dilakukan secara formal. Oke. Dan itu ada konsekuensi hukumnya? Ya tentunya kalau kita bicara politik, konsekuensinya hanya politik. Oke. Ceritanya bagaimana nih, Pak Ketum? Pertama kali ketemu sama PAN, sama P3, ini kan kawan-kawan lama lah sebenarnya kan. Tapi bagaimana kemudian bersepakat menyatukan barisan untuk tujuan bersama di 2024? Ya, pertama pertemuan ini pertemuan yang panjang. Jadi sebelum dan selama COVID antar ketua umum ini kita udah sering berkomunikasi. Dan kita melihat bahwa ke depan itu kita perlu membuat politik yang lebih teduh. Karena pada saat sekarang tantangan negara ke depan itu unprecedented, tidak pernah terjadi sebelumnya. Maksudnya tidak ada incumbent gitu? Bukan, dari segi bagi pembangunan sebuah bangsa, ini tantangan sekarang juga luar biasa. Karena COVID atau karena? Pertama karena COVID, kita sering sebut 5C. Kedua karena konflik. Konflik horizontal, polarisasi politik. Konflik internasional global. Dan dalam 2 pemilu kemarin kan antar masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, tantangan yang berikut, tantangan climate change. Climate change itu sesuatu yang real. Kemudian harga komoditas, commodity price, dan yang terakhir tentu cost of living. Jadi untuk menjawab seluruh persoalan ini, partai politik perlu duduk bersama, dan yang duduk itu adalah tentu partai politik yang mempunyai kader-kader yang teruji. Karena untuk membangun ini kan tidak bisa sesuatu yang instan. Nah, oleh karena itu ketiga partai ini bertemu, diawali dengan silaturahmi, dan begitu sudah ada kecocokan narasi ke depan,
dan juga ada kecocokan dari segi kepemimpinan, maka kita lanjutkan menjadi kerjasama. Inisiatifnya dari mana? Dari Golkar? Ya tentu inisiatif awal tentu ini dari Golkar dan mendapatkan persetujuan bersama. Dan terkait dengan fakta juga disetujui, narasi dibangun bersama. Ya. Tapi kalau orang melihat pragmatis, boleh dong orang menilai pragmatis. Ini kan cuma ngejar 20% aja kan awalnya. Itu namanya bukan pragmatis, itu syarat untuk pilpres. Jadi kalau pilpres syaratnya adalah mutlak. Jadi kalau tidak ada 20%, ya tidak bisa nyalon. Ya, orang kemudian bisa menghubungkan, mereka cari 20% aja nih, yang penting mereka punya tiket. Dalam politik tiket itu penting, Pak. Betul. Sama seperti kita nonton basket kan, kalau nggak punya tiket nggak bisa masuk stadion. Mau nonton Champions Cup, boleh aja berbusa-busa kepingin menilai mana yang lebih baik, kayak kemarin Champions Club, apakah Real Madrid apa Liverpool. Tapi kalau nggak punya tiket kan nggak bisa nonton di lapangan, Pak. Bisa nonton TV. Nonton TV kan beda, Pak. Nah, kemudian akhirnya sepakat nih, kenapa PAN sama P3 deh? Kenapa Golkar, atau sudah coba semuanya? Yang pertama kita komunikasi dengan seluruh partai. Oke. Kemudian yang kedua tentu yang paling egaliter dan kesetaraan. Nah ini kan tentu setiap langkah harus ada step pertama. Nah step pertama dengan ketiga partai ini kelihatan kita sudah mempunyai kedekatan, dan kedua tentu kita bisa menggarap masyarakat dari angle yang berbeda. Satu tentu Partai Golkar nasionalis religius, kemudian PAN merefleksikan Islam modernis, kemudian PAN Islam tradisional. P3. Okay. Ya. Kalau kita lihat Pak Harso, Bang Zul, sama Pak Erlangga yang sudah mendeklar punya keinginan untuk maju sebagai calon, itu kan Pak Ahai. Apakah ini otomatis tiket ini kemudian untuk memenangkan seorang Erlangga Hartarto, atau ini masih jauh dari itu? Ya tentu komponennya ada banyak, bukan satu. Sehingga ada beberapa hal lain yang dibicarakan bersama. Maksudnya? Ya komponen untuk menuju sana kan ada beberapa kriteria dan kondisi. Oke. Nah ini yang kita harus dudukan bersama. Saya izin blunt aja ya, Tum ya. Orang kemudian melihat bahwa ini sebenarnya KIB ini menyiapkan tiket untuk yang lain sebenarnya. Indikatornya waktu kemarin ada MOU kemarin itu ada wakil dari pemerintah Pak Luhut, walaupun Pak Ketum bisa bilang Pak Luhut adalah kader Golkar dan duduk di struktural, kemudian juga ada Projo gitu. Kita tarik ke belakang, Projo sempat melakukan rakernas, dihadiri oleh Presiden, dihadiri oleh Ganjar di situ, dan kemudian ada hint-hint yang disampaikan oleh Presiden yang diterjemahkan bahwa Projo dan Pak Presiden itu in favor ke Ganjar Pranowo. Nah, ini paling enggak bangunan yang menyiapkan tiket untuk seorang Ganjar yang kayaknya susah maju dari PDI Perjuangan. Itu pendapat orang yang beredar, analisis sebagian orang lah gitu. Bener nggak kayak gitu? Ya pertama, partai politik Golkar, P3 dan PAN punya kader sendiri. Ya. Tapi yang declare cuma Pak Ketum, Iya, punya kader sendiri. Dan kemarin Pak Jul juga menyampaikan di PAN ada Pak Jul, di P3 ada Soeharto, dan tentu ini disediakan untuk mengembalikan bahwa politik itu harus berproses dari partai. Jadi saya pikir itu sudah jelas, karena masing-masing kan punya pasar dan lembaga sendiri-sendiri. Enggak, ini belum dijawab nih soal Ganjar gimana? Omongan soal Ganjar ya. Ganjar kan bukan dari tiga partai ini. Jadi itu sudah jelas. Seperti KTA-nya kan
bukan dari Golkar, bukan dari P3, bukan dari PAN. Iya, iya. Jadi saya pikir itu sudah jelas loh. Tapi kan kita kan dari pengalaman historis kan ada juga kader dari partai lain yang bukan, misalnya gini lah, Pak Yusuf Kalla waktu pertama kali bersanding dengan Pak SBY. Golkarnya kan nggak ke sana, tapi dia maju ke sana gitu. Ya itu kan tergantung daripada calon presidennya. Pada waktu itu Pak Presidennya Pak SBY memilih Pak Yusuf Kalla. Jadi nggak akan mungkin atau gimana? KIB menutup pintu untuk KIB itu kan masih membangun koalisi ke depan. Dan pemilu masih 19 bulan. Dan sifatnya kita tidak eksklusif, inklusif terhadap partai politik yang ingin bergabung. Berarti masih membuka kesempatan, membuka ruang buat partai politik lain? Partai politik lain masih dalam pembicaraan. Akan ada syaratnya nggak? Misalnya harus punya kursi di DPR. Ya partai politik tentu yang punya kursi. Mereka punya suara kan, belum tentu punya kursi. Iya, tetapi kan baiknya yang punya kursi. Baiknya yang punya kursi. Oke. Kemudian yang nggak mendeklar Nasdem akan bikin semacam konvensi katanya begitu. PKB masih belum bercerita soal koalisi dan nggak bisa maju sendiri. Gerindra juga seperti itu. Demokrat dan PKS sama. PDI Perjuangan kemungkinan bisa maju sendiri karena tiketnya sudah penuh gitu ya. Nah, dari partai-partai ini semua partai sudah dilakukan pendekatan. Jadi pembicaraan sih dengan ketua umum partai semua cair. Jadi tentu kita lihat sambil berjalan. Tapi ada nggak yang kayaknya udah bentar lagi nih gitu? Namanya politik tidak bisa antara bentar dan tidak bentar. Itu politik. Kalau bentar lagi ya mau ke restoran, bentar lagi kita ke restoran gitu. Kalau partai politik time frame-nya bisa berbeda-beda. Hitungan 5 menit pun masih bisa berubah. Iya, betul. Oke, sekarang tantangannya bagaimana merawat soliditas, Pak. Kan ini kan sudah dideklar, sudah ada pesta, apa segala macam. Tapi kan ya seperti Pak Ketua Umum katakan, nggak bisa tuh bentar atau cepat apa segala macam gitu kan. Gimana caranya? Apakah ada cara-cara yang disepakati bersama, termasuk juga diantaranya ada upaya penjaringan, misalnya ini kan berarti kan calonnya belum ada nih, yang definitif belum ada. Gitu. Golkar sudah pasti, kalau ditanya Golkar Erlangga Hartarto. Pertama calon sudah ada, cuman kita belum umumkan. Jadi kalau namanya buku, itu penulisnya harus satu. Oke. Iya, kalau buku penulisnya banyak, itu kayak film judulnya lain-lain, tapi calon tidak udah ada nih. berada sequence. Enggak, calon udah ada. Kalau calon ya udah pasti ada. Tapi apakah calon itu akan jadi atau tidak gitu? Ya tentu ada proses lanjutan. Kita bikin strategi kan tidak judul dan kesimpulan. Kalau membaca buku jangan dari judulnya. Nah, lihat isinya. Tapi baca isinya jangan bab 1 saja, baca sampai dan jangan baca kesimpulan. Ya, kan ada summary juga ya. Fungsinya summary kan itu, ada resensi kan. Eksekutif summary kalau sudah ditulis sampai chapter terakhir. Jadi ini on progress semuanya. Semuanya on progress. Akan ada konvensi atau semacamnya? Buku ini tidak ditulis untuk konvensi, Pak. Oke, jadi kayak gimana dong tuh? Ya ini kita ada proses antar pemimpin partai. Yang paling penting kita konsolidasi berjalan. Seperti kemarin sudah ada pertemuan di Jawa Barat yang dihadiri lebih dari 10.000 kader. Dan di situ baik Golkar, P3 maupun PAN itu juga hadir di level provinsi. Daerah. Jadi ini didorong mulai dari daerah sampai ke pusat. Dan kemarin dihadiri oleh seluruh DPD 1 di 34 provinsi, baik dari Golkar, P3 dan PAN. Nah makanya, maksud saya prosesnya seperti apa nanti? Untuk menentukan calonnya masih on progress, semua masih belum namanya. Yang paling penting kan engine-nya jalan, Pak. Kalau mobil kan yang penting mesinnya jalan, Pak. Nah bentuknya seperti apa nanti?
Akan ada kampanye bersama misalnya, padahal di saat Ya kalau kampanye sesuai dengan jadwalnya. Kan jadwal pemilu nanti diputuskan apakah nanti KPU memutuskan 75 hari, 90 hari, cara kampanye juga akan diatur. Kalau Pilpres pasti bareng. Oke. Kalau Pileg kan sendiri-sendiri. Iya, makanya itu. Ini kan pemilihan langsung nih. Pileg dan presiden kan bersamaan. Di saat yang sama PAN, P3 dan Golkar memperjuangkan kepentingannya masing-masing, memperoleh suara sebanyak-banyaknya untuk menghadirkan anggotanya di DPR sebanyak-banyak. Di saat yang sama mereka harus berkolaborasi untuk mengusung calon presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sama. Bentuknya seperti apa nanti? Ini bukan yang pertama. Di tahun 2019 begitu, 2014 begitu, 2009 begitu, 2004 begitu. Jadi sudah ada polanya, sudah ada. Oke, jadi nggak terkejut-kejut ya? Tidak ada. Sudah punya pola. Oke. Ya, pertanyaan saya sih masih yang masih saya ingin tahu bagaimana kemudian proses itu berjalan. Engine tetap jalan, bentuknya kan politik itu kan kalau nggak diomongin kan orang jadi nggak tahu. Kalau orang nggak tahu, orang nggak tertarik. Kalau nggak tertarik kemudian nggak milih. Engine itu bergerak kan di saat yang sama juga harus ada ada showcase juga kan buat publik. Bentuknya seperti apa nanti? Ya tentunya ini bentuknya kan kita membentuk yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Nah bentuk ini yang nanti kita akan bahas. Satu, mungkin kita akan ada sekretariat bersama, akan membahas program kerja ke depan, dan itu tahapannya itu yang kita harus lalui. Ada kawan lain yang sudah, ini balik lagi pertanyaan nih, yang sudah hampir bergabung atau di aim akan bergabung? Sudah ada. Ya. Berarti nggak akan 3 nih Kemungkinan bisa bertambah. Kemungkinan bisa bertambah. Akan sebanyak-banyaknya atau ya, dibatasi? Kita lihat yang paling dekat dengan filosofi, visi misi yang ada. Apa tuh? Filosofinya apa? Kayaknya partai politik kayaknya hampir-hampir sama sih sebenarnya. Ya mungkin berbeda. Kita kan bukan politik aliran. Kita bukan politik identitas. Dan Golkar kan partai pembangunan. Jadi itu salah satunya. Nah tentu ini yang menjadi persyaratan untuk kita ke depan. Kemudian dengan P3 dan PAN sama-sama punya pengalaman di pemerintahan. Kembali ke pertanyaan saya yang kayaknya belum dijawab tadi. Soal Ganjar, Bapak sudah jawab. Projo kemarin diundang. Kalau Projo kan ormas, Pak. Ini kan kita bicara partai politik. Betul. Projo itu kan representasi dan kemudian dia bukan partai politik, tapi kemudian kumpulan dukungan kepada Presiden Joko Widodo ada di sana. Gitu. Ormas yang rasanya politis sebenarnya. Dalam kaitan ormas, Partai Golkar juga punya ormas-ormas juga di dalamnya. Ada Kosgoro, ada MKGR. Kita punya 10. Iya. Jadi kalau tambah 1 nggak ada masalah. Projo nggak ada masalah. Tapi pastikan tone-nya beda. Projo merepresentasi Jokowi. Dia hadir di situ. Berarti blast-nya Jokowi juga sepertinya menjadi aim dari KIB. Ya tentunya dalam kita ini kan semua menjadi kabinetnya Pak Jokowi dan menjadi koalisi pendukung Pak Presiden Jokowi. Nah, salah satu tujuan dari KIB adalah mengamankan program, mensukseskan sampai 2024. Apakah kemudian, pertanyaannya agak melambung, apakah kemudian calon yang dipilih adalah calon yang siap melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi? Ya, pertama kalau kita lihat Partai Golkar kan selalu melanjutkan pembangunan. Mulai dari zaman Pak Habibie, ada di pemerintah, masuk zamannya Gus Dur ada di pemerintah, zaman Ibu Megawati ada di pemerintah, zaman Pak SBY ada di pemerintah, zaman Pak Jokowi di pemerintah. Jadi Partai Golkar memang dibangun di tahun 64 untuk berada di dalam pemerintah, karena pada waktu di tahun 64 itu ada politik aliran di tahun 55, sehingga dibentuk Sekber Golkar. Nah ini yang kita lanjutkan. Genrenya Golkar ada di pembangunan.
Ya, berarti benar itu ya. Partai koalisi ini akan memilih calon yang kira-kira akan meneruskan melanjutkan pembangunan. Termasuk komitmen-komitmen IKN akan berlanjut. Ya, tentu program itu kan IKN itu sudah undang-undang dan undang-undang sudah kesepakatan seluruh partai. Jadi seluruh undang-undang itu harus dijalankan. Karena sumpahnya ke depan pemerintah kan menjalankan undang-undang dasar plus undang-undang. Oke. Nanya lagi, namanya juga usaha. untuk tahu kira-kira seperti apa, karena apa namanya tugas kami kan itu. Apa yang menjadi syarat lah untuk calon, kalau bangunan koalisi dan apa namanya fatsun partai masing-masing, kita lihat nggak ada isu. P3, PAN dan Golkar kayaknya bisa bekerja sama dan sudah punya pengalaman sebelumnya seringkali baik di DPR maupun pemerintahan di berbagai periode. Tapi calon selain meneruskan pembangunan apalagi? Ya tentu yang tadi Anti politik aliran misalnya gitu. Ya, tantangan yang 5C ini harus selesai. Karena ini kan situasi yang tidak pernah terjadi, unprecedented sebelumnya. Nah, sehingga tentu untuk bisa menangani persoalan ini, krunya harus pengalaman, harus punya jam terbang tinggi. Nah, kalau kita lihat kan akumulasi pengalaman Golkar, P3, PAN itu kan multiple kabinet. Sehingga ini yang menjadi tidak mulai dari awal. Calonnya juga harus punya pengalaman. Calon pasti harus punya pengalaman. Pengalaman di pemerintah, di DPR, di MPR, dimanapun. Wah, itu normatif sekali. Semua calon yang beredar sekarang. Kalau itu kan harus normatif. Tidak boleh menjurus. Karena itu chapternya masih chapter menjelang kesimpulan. Gitu. Tapi Pak Ketum sendiri yakin nih, ini akan tuntas sampai 2024? Karena atau namanya juga sudah usaha? Diawali, maka kita yakin. Karena niatnya baik. Namanya bersatu. Beringin, matahari, dan Baitullah. Beringin itu pohon, itu kalau kena matahari itu jadi tumbuh dengan subur. Dan beringin juga green economy, Pak. Karena dia menyerap CO2 dan mengeluarkan oksigen. Bebas lah. Jadi kalau interpretasikannya bebas. Jadi kalau berlindung di bawah, apalagi ormas-ormas berlindung di bawah itu nyaman, Pak. Dingin. Ya? Apalagi kalau diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Pak. Detikers, Anda harus bisa lamat-lamat mendengarkan dan kemudian mengambil kesimpulan. Karena kalau selintas aja jawabannya kayak bercanda semua nih, Ketum nih. Tapi banyak yang apa namanya yang menjadi poin. Salah satu yang menjadi sorotan adalah harapannya tidak ada dua, mudah-mudahan tidak dua pasang calon ke depan, karena itu yang menciptakan polarisasi. Dan kalau tadi Pak Airlangga mention soal politik aliran, politik identitas dan lain sebagainya, 2014 dan 2019 kental dengan itu. Dan rasanya calon-calon yang beredar ya sedikit banyak terpengaruh dengan itu. Jadi nggak bisa diklaim saya benar-benar bersih dari politik aliran, karena ya alirannya yang mana dulu, yang kiri apa yang kanan, yang depan apa yang belakang, kan begitu. Nah, aliran itu selalu kanan atau kiri, Pak? Iya. Kalau kita tengah itu jalan tol, Pak. Tapi kalau jalan tol harapannya speednya bisa lebih cepat. Tapi ada syarat nggak bahwa calonnya ke depan itu nggak benar-benar teridentifikasi dengan isu politik aliran misalnya? Itu salah satu hal yang didorong, karena politik aliran tidak bisa dilepaskan dari tentunya yang super kiri dan super kanan. Ekstrim gitu misalnya ya? Ekstrim. Nggak sampai ke sana. Kita tidak cari yang ekstrim. Oke, sekarang sedikit bicara soal Golkar, Pak Airlangga. Kita juga banyak dengar selentingan Golkar nih kayaknya mau diambil si ini, mau ditarik ke sana, nggak. Kalau soal faksi terbiasa dari zaman dulu, Golkar harus punya faksi supaya menciptakan dinamika di dalam gitu. Selama itu apa namanya konstruktif dan produktif gitu. Bener nggak sih juga apa namanya Pak Airlangga nanti akan disisikan, nanti ada penggantinya dan lain sebagainya. Kita dengar
Kalau Golkar kan asasnya Munas ke Munas. Betul. Ya, jadi kalau Munas sudah memutuskan ya itu yang dijalankan. Tapi kan ada cerita munaslup juga waktu itu kan? Ya kan pada waktu itu situasi berbeda karena ada 2 kepengurusan Golkar dan itu kan sudah selesai. Jadi bayangkan pada waktu itu 1 tahun terakhir baru Golkar selesai dari 2 menjadi 1. Dan sehingga tentu ini semua sudah ini sudah menjadi pengalaman karena dari hasil itu tidak menghasilkan Apapun. juara, Oh iya. tidak menghasilkan apapun. Jadi semua sih sudah sadar. Oke. Jadi POM nih ya, Erlangga Hartarto akan 2000 sampai 2024. Karena katanya enggak tuh nanti di tengah jalan ada yang gantiin tuh. Itu bahasa Jawanya jarene sopo. Wani apa ora? Sebut nama. Nanti kita bisik-bisik aja. Nggak berani ini detikers. Tadi ditanya kita harus terus terang, ini juga nggak berani. Sama seperti beliau, ada hal-hal sensitif yang harus disampaikan secara samar-samar. Akhirnya setuju juga chapter-chapter buku ini. Oke, jadi KIB ini merupakan sebenarnya banyak partai politik juga yang sudah menyiapkan langkah kayak kecolongan. Karena KIB terus tiba-tiba muncul dan cepat sekali gitu. Bukan hanya sekedar wacana tapi kemudian bergulir, menggelinding dan lain sebagainya. Apakah ini harapannya juga akan memberikan kontribusi terhadap suara di legislatif? Ya tentu pastinya koalisi ini akan meningkatkan elektabilitas. Karena seperti di dalam Sikap ya, soal sikap. dalam sikap, dalam politik, dalam masyarakat memerlukan kepastian. Karena di dalam berbagai situasi itu uncertainty itu menimbulkan risiko. Oke. Sehingga kalau sudah ada yang muncul, nah itu mengurangi faktor risiko tadi. Ya, oke. Kalau nggak salah kita sempat ketemu beberapa waktu yang lalu dan Pak Ketua Umum mengatakan bahwa Golkar nggak mau kayak dulu lagi. Artinya kayak dulu tuh 2014, 2019 terlambat mengambil keputusan, keputusannya salah dan kemudian Golkar pada akhirnya di 2014 nggak dapat apa-apa, nggak keluar sebagai pemenang. Di 2019 justru partai yang ada di bawah nyalip ke atas karena mesinnya Golkar dipakai untuk membesarkan tokoh yang bukan tokoh Golkar. Koalisi ini kan bukan tidak mungkin tokohnya bukan tokoh Golkar. Apa bedanya? Ya beda. Jatuhnya nanti sama-sama juga dong. Pada waktu itu kan Kotel efek tuh semua kan mepet, Pak. Semua mepet. Kalau sekarang persiapannya lebih matang. Mepet tuh maksudnya waktu. Last minute. Waktu. Kalau kerjasama pada waktu itu kan last minute. Ya. Kalau kerjasama last minute tentu efeknya tidak maksimal. Nah oleh karena itu kita merencanakan lebih panjang lagi. Oke. Dan yang pasti ya kita akan dorong bahwa kita yang dapat kotel efek. Walaupun bukan orang Golkar misalnya. Atau Tidak ada walaupun, itu kena asumsi lagi. Ini asumsi terus. ya ini kan belum kejadian. Kalau post factum kan kita bisa evaluasi. Kalau ini kan jangan berasumsi. Berarti kotel efek itu harapannya dari KIB ini dirintisnya. Iya, tentu kita bisa merintis kotel efek dari KIB. Oke. Walaupun saya tidak puas, tapi waktu kita sudah habis. Alhamdulillah. Nanti kita akan lanjutkan lagi di masa-masa yang akan datang karena manuver-manuvernya kita tunggu. Ya. Pak Ketua Umum KIB ini seperti apa dan mudah-mudahan kita bisa melihat gerak langkah yang lebih nyata begitu ya ke depan setelah penandatanganan MOU ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih Pak Ketua Umum dan sampai di sini jumpa kita di belak-belakan. Kita jumpa minggu depan dengan narasumber dan topik yang berbeda. Sampai jumpa.